Mirna Dewi Official. Alhamdulillah hari ini aku buat video bareng teman-teman lagi. Soalnya biasanya aku sendiri. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang persalinan, kehamilan selama di Jepang. Nah, kebetulan teman-temanku yang di samping sini, kanan dan kiri, beliau-beliau ini sudah pernah merasakan kehamilan dan persalinan di Jepang, dan bahkan mereka juga berkuliah, guys, di sini gitu. Jadi berkuliah ya. Bahasanya ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, aku nggak bisa. Namanya sih apa? Maksudnya Jurusan apa nih? Universitas apa gitu? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Itsna, 27 tahun, kemudian Miss Queen. Halo, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Itsna. Saya sekarang kuliah tingkat terakhir di Tohoku University dan sudah punya 1 anak. Selanjutnya, Halo semua, perkenalkan nama aku Yaya. Di sini kuliah di Tohoku University juga, jurusan IT. Sekarang tahun terakhir PhD, udah ada anak 1. Ya. jadi guys, di sini aku nggak cuma kayak Q&A sama teman-temanku ini. Jadi kita pengen sambil masak-masak gitu ya. Dan di sini alhamdulillah Mbak Isna sudah berkontribusi sekali membawa bahan-bahan ini ya guys, buat kita praktekin nih sambil kita Q&A. Nah, hari ini kita mau buat apa Mbak Isna? Kita mau buat yang lagi viral katanya ya. Viral Nah. namanya apa? Croffle. Croffle, kita mau buat croffle guys. Tapi di croffle sini instan. udah instan, udah jadi ininya, sheetnya. Nah, di sini bahan-bahannya ini apa Mbak Isna? Pastry sheet ya. Pastry sheet. Terus di depanku ada gula putih, gula pasir maksudnya. Terus ada topping-toppingnya, ada Skippy, ada Hershey, ada kasihan, Nutella, madu, anything you want kamu bisa pakai. Itu ada butter juga. Kita juga pakai sarung tangan, dan di sini ada alat buat bikin waffle-nya. So, sambil ini ada baby baru lahir, ketawa lagi. Namanya Olivina, lahirnya kebetulan pas lagi Olimpiade Tokyo. Olimpiade Tokyo ya? Iya, jadi Itu Olivina. arti namanya. Oh iya, inspirasi pokoknya, terinspirasi. Tahu nggak Mbak Ina? Olimpiade. Enggak. Olimpiade Deskara. Deskara Visaga. Nah, yang maksud artinya gara-gara Olimpiade nggak dapet visa, jadi bapaknya nggak masuk Jepang. So, sambil kita bikin ini waffle-nya, nih Mbak Isna juga lagi nge-cut waffle-nya ya guys. Iya, pura-pura profesional. Profesional. Enggak, aku pakai ini dulu. Aku nanya, ada yang mau nanya nggak di Instagram gitu? Pertanyaannya, Tina isi lagi. Mbak, isi lagi Mbak. Bukan. Ya guys, konfirmasi dulu, aku lagi nggak hamil. Saat ini aku lagi haid bahkan ya guys. Ini ada pertanyaan. Enakan lahiran dan hamil di Indo atau di Jepang? Please share. Arigato kak, barakallah. Untuk Mbak Isna ini melahirkannya itu tahun berapa Mbak Isna? Ibrahim 2018. 2018. Dan Yaya ini melahirkan Olive 2021 guys. Jadi ini ada 2 masa yang berbeda. Yaya di masa pandemi, Mbak Isna di masa senang. Sebelum corona menyerang. Sebelum corona menyerang ya. Kalau boleh jujur kan anaknya baru 1 ya, lahirnya cuma di Jepang, jadi nggak bisa bandingin sih gimananya. Cuma kalau ngobrol-ngobrol sama sama teman-teman yang waktu itu hamil bareng terus lahiran di Indonesia, enaknya di Jepang ya, bukan lebih enak di Jepang atau lebih enak di Indonesia, cuma enaknya di Jepang yang saya rasa adalah kita beneran diajarin banget di rumah sakit gimana mengasuh anak pertama. Jadi contoh, ya jadi kayak kalau di Indonesia kan habis lahiran normal, misalkan normal udah langsung boleh pulang kan. Di sini nggak, wajib stay di rumah sakit minimal 5 hari ya, atau pokoknya sekitar 5 hari.
itu diajarin gimana mandiin, gimana nyusuin, gimana bayi itu harus atau harus pipis berapa kali sehari, suhu tubuhnya harus dicek tiap hari, benar sedetail kayak gitu. Terus nurse-nya juga sedia gitu, kalau kita capek, makanan selalu disediain kan, jadi kita beneran fokus sama baby. Kita fokus sama baby, semua pekerjaan diurus sama rumah sakit lah ibaratnya gitu. Nah kalau di rumah kan kita apa-apa harus sendiri kan, jadi takutnya lupa punya bayi. Allahu Akbar. Nggak kan, fokusnya beda gitu loh. Ya itu sih enaknya, saya suka banget bagian itunya. Tapi udah waktu hamil Ibrahim itu Mbak Isna pernah sempat ke Indonesia atau hamil 9 bulan tuh di sini aja? Oh di sini aja. Di sini aja. Di sini aja, lahiran di sini semua. Kalau pengalaman aku waktu di Indonesia, emang aku di Indonesia ya guys, melahirkan anak-anakku itu emang ada juga Mbak. Jadi diajarin tapi cuman sekali doang diajarin mandi gimana sih gitu. Tapi bukan kita yang megang, dicontohin gitu. Bukan kita yang megang. Di sini kita harus megang sendiri. Kita harus megang sendiri. Kalau aku waktu pengalaman aku di rumah sakit bersalin masih gitu ya, itu dicontohin sama susternya, nih Bu pegang begini, tapi pakai bayi asli sih emang. Tapi aku ngeliatin doang sih, nggak megang. Kalian megang ya? Kalau emang sendiri-sendiri. Jadi Sendiri-sendiri. dia ngeliatin kita mandiin, Gitu. langsung live gitu. Kalau aku nontonin sih, contohin doang sih kalau di Indonesia. Kalau Yaya gimana? Nah kalau aku kan lagi zaman COVID ya. Nah itu sebenarnya sebelum kita lahiran banyak kelas-kelasnya kayak yang Isna dapetin. Nah kalau zaman aku Tunggu, kelas-kelasnya itu kayak wajib gitu? iya, bahkan sama bapaknya juga harus ikut. Bapaknya nanti ngerasain pakai apa? Ada 2 kelas. Boleh jelasin? Boleh dong. Ya, jadi kelas yang pertama itu adalah kelas bagaimana bersikap di ruang bersalin. Jadi bapaknya harus pijet-pijet, harus nenangin. Bapak nggak boleh panik karena ibu udah cukup panik. Bapaknya jangan panik. Ini gitulah. Terus bapak coba pijet, massage bagian ini kayak gitu. Terus apa yang bapak harus lakukan? Yang nemenin yang harus bapak-bapak misalkan Isna duduk. Tegang beliau guys. Iya. Ya misalkan orang tuanya yang nemenin. Nah, yang kedua, kelas kedua adalah bagaimana ketika bayi udah lahir, yaitu ganti popok. Bapaknya juga harus datang. Ganti popok, gimana ngegendong, gimana cara nyusuin, ganti baju gitu-gitu. Dan bajunya seragam. Jadi itu yang bikin saya pas awal-awal beli, saya nggak tahu baju-baju di Indonesia ternyata pakai atasan bawahan. Atasan biasanya, bawahan. Nah kalau di sini nggak ya kimono semua. Jadi saya beli pas awal buat bayi saya juga kimono karena taunya cara pakai baju ya itu doang. Gitu. Nggak tahu caranya pakai celana di rumah sakit kan kayak sekali pakai langsung taruh di pakaian kotor gitu. Itu ya udah satu macam aja, semua ngambil model yang sama, cewek cowok sama aja, dan putih. Dan putih. Iya. Sama sih kalau di Indonesia, tapi nggak kimono. Masa atas kimono bawah sih bedanya dari kita kayak pakai atas bawah celana kan. gitu. Saya baru berani makein celana kan kayak ringkih gitu kan. Tapi di bedong nggak sih anak sini tuh? Diselimutin. Nggak di bedong gitu ya? Gurita gitu nggak pakai gurita. Covid kan nggak ada ya kelas yang itu. Nggak ada ya? Iya, terus jadinya kita cuma dikasih tontonan DVD gitu. Udah gitu udah aja dianggap ngerti gitu. Nah tapi karena di rumah sakitnya juga tetap dapat, jadi ini sih kayak nurse-nya merhatiin kita dari mulai nyusuin, bener nggak tuh cara nyusuinnya. Disuruh datang ke ruang kayak ruang nyusu bersama gitu. Iya, ada juga di Indonesia juga ada ya. Gitu. Kalau bisa nyusunya Buat di situ. Mompa gitu di situ juga ya tempatnya. Kalau minta dibikinin sufor juga bisa gitu. Dukanya apa dukanya? Nah, dukanya karena zaman Covid, jadi bahkan pas masuk ke area bersalin itu nggak boleh ditemenin sama siapapun. Jadi bahkan suami juga. Karena aku lagi nggak ada maksud suami kan iya, masih di Indonesia. guys, kebetulan ya waktu melahirkan di sini tuh suaminya di Indonesia guys, dan dia sebenarnya 9 bulan pun sendiri. Iya 9 bulan di Jepang sendiri guys bulan, gitu. Nggak
nggak ada suami, keluarga juga nggak ada, terus ya berharap. Dan kondisi lagi pandemi juga, mau nyusul Iya. juga bingung ya. Iya, itu sih stuck banget sih kondisinya, mau pulang ke Indonesia juga nggak inilah, nggak jadi solusi. Jadi ya udah lahiran di sini kan. Mau alhamdulillah temen ada yang mau nemenin nganterin, nah cuman dia nggak boleh masuk sayangnya di ruang bersalin. Jadi kayak cuman di pintu depan aja, nggak boleh masuk kan. Jadi aku ya udah, aku Dukanya sama suster, dan aku nggak bisa bahasa Jepang masalahnya. Iya, tapi mereka baik ya, ngerti kalau kita foreigner ya. Iya Ya, sih, tapi tetep cuma aja tetep kan. nggak bisa. Iya kayak Pakai bahasa untungnya bahasa tubuh, untungnya aku datang itu beneran udah bukaannya mungkin udah hampir lengkap ya. Jadi aku nggak punya waktu lama untuk apa ya, sendirian menahan rasa sakit itu. Normal ya? Normal, alhamdulillah. Normal. Masya Normal. Allah. Jadi ya dukanya itu sih nggak ada, bahkan instruksi waktu lahiran aja aku nggak ngerti. Aku Oh iya, kalau pushnya ngerti ya, tapi ada momen enggak, kayak harus apa berhenti. gitu. Jadi nggak boleh nge-push ketika Iya, kita terus-terusannya. nggak sakit. Oh, Itunya iya, ada ngerti. Nak, tapi ada dia bahasa Ngerti. Jepang full, aku tuh nggak paham. Terus aku bilang aku udah lelah juga gitu. Udah Iya, lagi bener-bener. sakit-sakit, Iya. translatein juga ya Allah. Bisa mikir gitu. Nah, dari awal aku periksa kehamilan, aku tuh udah minta, aku nggak ngerti bahasa Jepang. Tolong sediain aku bahasa Inggris. Sampai akhir persalinan aku dokternya bahasa Inggrisnya bagus. Di dukanya apa Mbak Isna di sini? Kayaknya apa ya? Paling jauh Nggak ada keluarga besar. Tapi ya maksudnya karena aku masih ada suami sih, masih enough gitu. Hamil di sini, kita tahu hamil di sini nih pertama kali kita mesti apa nih? Apa dulu gitu. Kan kalau di Indonesia nih ya, aku jelasin dulu. Kalau di Indonesia kita kalau hamil biasanya kita kontrol ke dokter. Ada yang 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu, untuk USG, perkembangan anaknya dan lain sebagainya, sampai nanti hari H. Nah kalau di sini tuh gimana ya Mbak Isna prosedurnya gitu? Nah, di sini itu ada 2 tempat kalau kita hamil, ada 2 tempat yang harus kita kunjungi. Sebenarnya banyak sih, tapi maksudnya kliniknya. Jadi kita nggak bisa hanya di klinik deket rumah. Jadi harus ke rumah sakit besar. Karena di sini bidan itu nggak boleh membantu melahirkan. Bidannya boleh lahiran. Oh gitu Iya, ya. bidan nggak boleh. Harus dokter ya? Harus dokter di rumah sakit. Jadi kayak saya mau lahiran di rumah aja nggak bisa di sini. Oh, gitu. Tapi kalau saya jalur subsidi. Masyarakat subsidi, setahu saya tuh harus di rumah sakit. Gitu. Jadi tapi selama hamilnya boleh kita masih periksa di bidan, boleh. Misalkan kita ada bidan yang cocok nih ngobrolnya, kita Bidan tuh kayak klinik gitu ya? bidannya ada di klinik. Jadi kalau periksa tuh bukan ke rumah sakit tapi ke klinik-klinik gitu. Pertama sih dokter Obgyn dulu ya. bisa pilihan ya, maksudnya dokter Obgyn atau bidan itu kan ya. Jadi pas awal kita ke sana, tapi di pekan ke-10 ada beberapa pekan yang kita wajib ke rumah sakit. Rumah sakit besar. Rumah sakit besar kayak pekan ke-10, pekan ke berapa gitu. Itu kita wajib ke rumah sakit besar. Tapi selain itu kita boleh di bidan, kita boleh di kliniknya. Nah, di klinik. Tapi setelah pekan ke-10 ini kita boleh milih tetap di klinik atau semuanya di rumah sakit. Oh gitu. Di Jepang ada asuransi gratis warga negara asing untuk melahirkan dan untuk kontrol. Kayak kontrol per bulan yang tadi aku bilang ya. Kalau yang ini berdasarkan pengalaman kita, karena kita juga student ya. Kalau misalnya di sini ya kerja, mungkin beda lagi ceritanya mungkin ya. Student dengan zero income kali Iya, student atau taxnya. karena kita beasiswa dan student itu dianggap tidak bayar pajak. Jadi banyak fasilitas yang kita dapat dari municipal ya, kayak kantor pemerintah kota gitu. Jadi di awal kita dikasih buku kupon diskon yang kalau kita kontrol ke rumah sakit itu tuh bisa jadi 0 yen gitu. 5.000 lah ya, kalau nggak salah. Iya, 5.000 per periksa. per periksa 5.000, jadi ya hampir gratis lah bisa dibilang. Tapi ada case-case kita bayar gitu, ada juga sih sebenarnya.
biasanya kalau ini bayar itu kalau kita ada keluhan. Ini pengalaman saya sih. Jadi iya, kalau obat misalnya. Tapi kalau kontrol gitu nggak bayar? USG gitu nggak sih, di USG nggak sih, Mbak? di USG USG itu selalu USG. USG selalu ya? 2 minggu sekali. terus sebulan sekali. Tapi itu nggak bayar kalau kayak gitu? Enggak. Ya, sebenarnya bayar, tapi kita punya kupon nih 5.000 yen. Oh. Nah, biasanya periksa itu di bawah 5.000 yen. Jadi gratis kan. Kecuali yang tadi Mbak Isna bilang ada kasus khusus. Ya misalkan kita punya keluhan, saya pernah nih punya keluhan ini kok sakit ya, akhirnya sembelit, maaf ya. Tapi biasa kok orang Iya. hamil begitu. Sembelit, akhirnya dikasih obat lah atau disuruh tes lah, itu yang bikin bayar. Tapi biasanya ngabisin kos berapa tuh Mbak Isna kalau misalnya itu apa kayak Oh yang bayar bayar, itu. Oh enggak nyampe 1.000 sih. Iya nggak sih? Pernah sih kayak tes darah. Oh, kayak tes darah tuh, tes darah yang di tengah-tengah tuh anemia sih, buat HB ngedetek sama kita anemia atau enggak. Kalau misalnya itu kita bayar sendiri sih kalau tes darah yang itu. gini-gini gitu kan. Iya iya. Aku lanjut lagi ya guys. Baik, aku yang oles-oles boleh. Jadi pada intinya adalah kalau kita kontrol ke dokter atau ke klinik bidan gitu, itu gratis guys, selama itu masih di bawah dari kupon yang diberikan. Nah kupon yang diberikan itu sekitar 5.000 yen gitu ya Mbak. Dan itu kuponnya tadi yang ya bilang berarti kalau kita hamil itu kita konfirmasi ke kantor kecamatan gitu ya. Iya. Iya. Ke kantor kecamatan biar kita bisa dapat fasilitas kayak kupon, biar nanti kita bisa ringan gitu bayarnya guys gitu. Jadi kalau nggak lapor bayar normal ya. Jadi nggak ada Dan apa-apa. untuk melahirkan juga gitu nggak? Iya, untuk melahirkan tapi tiap kota itu beda-beda kasusnya. Nah, kalau yang di Sendai ini waktu melahirkan itu apa namanya, kita juga dikasih kupon. Kita nanti ditanya, ibu bisa bayar nggak, maunya segini nih. Itu yang nanya siapa? Rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Bisa bayar. Waktu itu pas zaman saya harganya 650 ya. Sekitar segitu. Saya ya 650.000 yen buat melahirkan. buat melahirkan, Normal. proses melahirkan normal. Oke. Kalau sesar Dengan justru lebih murah. menginap, itu penginapan, makan, semuanya pokoknya include. Gurai. oh Maksudnya kira-kira segitu. Tapi belum tahu. Mulai dari 650.000 yen. Iya. Oke. Kecamatan. Iya, dari kecamatan itu. Tapi ngurusnya bener diwawancara, kenapa emang beneran gak mampu yang kayak gitu ya udah bilang aja gak mampu, mahal gitu. Nanti dari pihak rumah sakit ngasih surat gitu ya. Iya. Nanti kita yang ke kantor kecamatan sendiri. Iya, ya? lagi. Gitu lagi. Diwawancara lagi. Oh, diwawancara. Wow, guys, diwawancara terus. Tapi itu benar-benar total gratis, Mbak. Total gratis, dan bahkan kalau di Sendai itu kita nggak gini. Jadi kita dibayar 650.000 kalau nggak salah atau berapa gitu. Iya. Nah, ada beberapa yang nggak tercover. Yang nggak tercover adalah sewa baju. Stay di rumah sakit. Iya. Masuk. Stay di rumah sakit termasuk. Sewa bajunya kita. Sewa baju ibu. Emang nggak bisa baju sendiri? Bisa, makanya bisa dikurangin dengan itu. Gitu. Jadi saya pokoknya karena nggak tahu, terus saya sewa baju awal-awal, di akhir-akhir akhirnya nanti kita bayar sisanya. Kalau saya bayarnya sekitar 11.000. Aku pernah dengar juga waktu kemarin tahun 2020 ke 2021 ya, ada bukan peraturan sih, jadi kalau ada yang melahirkan dapat subsidi 100.000 ya, benar? Waktu itu kan kita udah dapat yang AB itu Yang 100.000 100.000 per orang. kepala. Nah, kan anak-anak kita udah dapat, tapi yang hamil saat itu kan nggak dapat karena Iya. belum melahirkan. Nah, setahu saya mereka tetap dapat, tapi nilainya 50.000 ya. Oh gitu ya. Kemarin kita dapat lagi 50.000. Itu apa ya? Mbak Ira juga dapat harusnya. Itu mah setiap ibu-ibu yang melahirkan ini anak-anaknya dapat subsidi, jadi mereka pulang dari rumah sakit bukan yang ngutang ya, tapi malah dapat, anak-anak dapat tabungan gitu guys. Tapi untuk ini perawatan. kayaknya nggak semua Jepang. Nggak semua Jepang, Iya. mungkin tergantung kota-kotanya ya guys gitu. Terus
Terus ada yang nanya, di Jepang kalau lahiran normal apa bisa sesar juga Kak? Rincian biaya lahiran di Jepang gimana Kak? Tadi rincian biayanya kurang lebih begitu ya. 650 mulai dari 650.000 yen dan itu bisa disubsidi gitu. Terus kalau lahiran di sini bisa sesar Kak? Ya bisa lah guys. Kalau misalnya lahir di Jepang, anaknya pasti jadi warga negara Jepang nggak? Tentu tidak. Tentu tidak ya guys. Kalau orang tidak. tuanya salah satunya Jepang boleh milih. Kalau dua-duanya Indonesia ya segera pulanglah ke negaranya masing-masing. Setelah melahirkan, anak-anak dapat vaksin gitu-gitu. Iya. Gimana? iya. Vaksinnya gratis juga. Gratis guys. Oh ya, jadi juga. tentang merawat anak berarti ya, maksudnya setelah ada anak itu gimana support dari pemerintah. Kalau di sini tuh semuanya beneran ditanggung, jadi kesehatan semuanya, setiap anaknya sakit, vaksin atau apapun, ke rumah sakit atau ke klinik itu gratis. Bahkan kemarin kan ada kasus yang sampai rawat inap kan ya, teman kita itu juga gratis untuk di rumah sakitnya karena sakit berat gitu kan. Anaknya kan bayarnya tapi cuma itu ibu. karena kita megang asuransi dari pemerintah. Asuransi dan ada kartu, satu namanya kartu pink sih, nggak tahu itu kartu apa. Kartu itu pink. kartu anak berobat gratis. Buat anak berobat gratis ada asuransinya masing-masing kayak BPJS-nya guys ya. Iya. Nah itu kemarin ada yang sampai rawat inap, usianya berapa ya kemarin ya? 2 tahun. 2 tahun itu gratis guys, pulang-pulang nggak bayar sama sekali. Cuman bayar rumah sakit aja. Iya, Nginep di ibu. rumah sakit. Makanan ibu. Makanan ibunya. Ibunya Oh, kan dapet ya? nungguin. Iya. Oh gitu. Ibunya nungguin dapat makanan, itu yang dibayar. Oh wow, luar biasa. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Jadi kalau Iya. misalnya anak kita lahir gitu ya, kita juga harus rajin-rajin ke kantor kecamatan kayak minta kupon vaksinnya. Itu kita yang minta kan, bukan dikirim kan? Iya, kita urus nanti dikirim ke alamat kita. Pokoknya kita banyak sering-sering laporan gitu di sini ya ke kecamatan untuk Iya. dapat yang gratisan itu. Jadi nggak mungkin kita sampai sini udah aja gratis gitu, enggak guys. Kalau saya pribadi dapat info-info kayak gitu lebih ke dari teman-teman Indonesia gitu. Habis ini udah ngapain, habis ini Iya, ngapain sama kayak aku gitu. juga. Emang teman itu sangat ini ya guys, sangat berpengaruh atas kesuksesan dan prestasi kita ke depannya. Baik itu dari sumber biaya gitu kan, atau kayak Life hack juga. life hack gitu, baik dari yang emang tatanan pemerintahan sampai kayak kehidupan sehari-hari gitu Iya, guys. betul. Iya, waktu Student mom. hamil kan lagi pada kuliah ya. Waktu hamil sampai ada anaknya, Sampai ada anak. ada lagi kuliah. Iya, tantangan sendiri sih ya. Cuti, Iya sih. ambil cuti nggak ya? Oh iya, ada cuti hamil melahirkan ya kalau itu. Nah, kalau di sini kan studentnya itu bukan kerja ya. Jadi tuh nggak ada aturan yang menjelaskan tentang cuti-cuti seperti itu. Ada cuti, boleh cutinya ada. Nah, sebenarnya boleh cuti ya, cuman kita kan terikat beasiswa. Itu sih. Yang membuat kita tuh harus tetap hadir di kampus minimal sekali sebulan gitu. Jadi ya setiap bulan walaupun lagi hamil atau baru melahirkan juga tetap nyempetin paling nggak ke kampus, walaupun ya kalau kerja ngerjain riset atau diskusi sama sensei bisa lewat email online gitu, karena pandemi juga sih sebenarnya. Iya, Kayak ya lagi gitu. pandemi. Dan nggak ada suami dari hamil sampai Tapi sekarang udah ada. Sekarang udah ada, ada. alhamdulillah. Sama ada rumor ini nggak ya? Saya pernah dengar dari dosen saya waktu di Indonesia. Itsuna, nanti jangan hamil dulu, nanti sensei kamu marah. Nah, sensei Yaya gimana waktu hamil? Ada kayak gitu. Ada katanya dicuekin jadi susah lulusnya. Ya Allah. Ada yang kayak gitu. Nah, nggak tahu nih kalau pengalaman Yaya gimana? Senseinya terima-terima aja atau gimana? Aku ke kamar aja. Mungkin yang perlu diperhatikan bahwa kita tuh yang akan bertanggung jawab dengan riset kita, studi kita sendiri gitu. Jadi ya, dan nggak tahu sih kalau kata teman-teman saya, ekspektasi orang di sini Asia Timur itu cukup tinggi kan untuk hasil pekerjaan gitu. Jadi ya pinter-pinter kita nge-manage biar kita tetap jalan gitu studinya itu gitu. Nah,
walaupun dalam keadaannya mau hamil, maksudnya setiap orang kan punya masalah masing-masing. Misalkan saya, bukan masalah sih ya, maksudnya kendalanya lah ya. Kalau saya kan karena waktu itu dari lahiran sampai anaknya agak gede pengennya emang bisanya ngerawat sendiri kan waktu itu, jadi nggak bisa ke kampus sering-sering, jadi kurang masa studinya, kurang buat risetnya gitu. Mungkin ada orang lain yang apa kayak gitu. Nah itu tuh nggak boleh jadi alasan. Ya udah, waktu studi ya segitu gitu. Ya tapi kayaknya orang sini juga gitu ya. Kita kalau misalnya nggak bisa apa atau kita ngapain terus kita beralasan tuh, kita jadinya kayak less respect less respectnya, jadinya alasan aja gitu. Iya, ya. jadi nggak apapun boleh. alasannya, Apapun minumnya. Orang sini tuh nggak seneng dengar banyak alasan ya. Iya gitu, jadi ya coba aja dikerjain sebisanya. Nggak mudah, nggak, ya setiap orang punya kehidupannya ya, maksudnya nggak ada yang mudah, tapi ya coba untuk dijalanin kayak gitu. Dan Masya Allah. tapi ya maksudnya peran orang di sekitar sih yang bisa menguatkan. Kalau sendirian susah. Tuh guys, jadi dari tadi tuh kita ngerekam rekam mulu guys gitu. Kalau ada yang mau nanya boleh di komen, nanti bisa dijawab oleh Mbak Isna atau ya di komen di bawah. Kalau mereka baca komen ya mungkin bisa dibantu komen di bawah. Tuh kroffel kita udah jadi guys, ya guys. Tuh guys, Masya Allah. Mbak Isna. Aku juga jadi. Mbak Isna lagi puasa guys. Oh, Olive udah nggak tahan katanya, ini nggak selesai emak gue. Topik. Wah guys, ini cantik banget ya di kamera loh. Iya. Aku. Iya. Oh. Ya boleh dicoba. Ini kayak enak. Ih crispy banget. Makanya kayak Iya. enak banget. Enak banget kan? Aku air fryer. Kasihan ibu menyusuinya belum makan. Ini tuan rumah nggak menyediakan makanan, maaf ya. Oke. Enak aja, kroffel kita udah jadi enak banget rasanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersua lagi dengan kondisi yang lebih baik lagi, nggak mati-mati lagi misalnya. Amin, dah HP Makasih baru. banget buat Mbak Isna udah datang ke sini. Sama-sama. Ya, Olive maaf ya nak, dari tadi kita sampai 4 kali guys ngetek. Oh guys, itu aja info melahirkan dan kehamilan di Jepang. Makasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching. Ya, bye-bye. Bye.